Dengan hal dia mencabut cepat, netizen juga tidak disalahkan. Kenapa? Namanya dia terbawa emosi, merasakan kok kamu bego Lesti, kok cepat sekali kamu ambil putusan narik perkara. Jadi menurut Ibu nanti yang gantiin Jokowi siapa Bu kalau mesti dia mundur? Saya. Ya. Kalau masalah wanita lebih pakar Hotman Paris lah. Jadi Rasman apa sih, menteri apa? Seni budaya. Oh ya, jadi kalau Ibu Presiden, Rasman menteri Mendikbudnya, Hotman menteri pemberdayaan wanita. Ya. Kalau Denis kira-kira minta porsi jadi menteri, Bu angkat nggak dia jadi menteri Denis? Oh kalau itu saya nggak angkat. Kalau saya bilang udah bejat banget Denis ini. Inilah dia the real rumah Uya 3, 2, 1, close the hordeng. Oke. Kita bersama dengan Ibu Elida Neti. Ya. Atau Ida Lubis, yang betul namanya Elida Neti apa Ida Lubis? Elida Neti itu panggilan kalau orang Batak kan harus begitu. Oke. Jadi saya panggil Ibu Elida Neti. Tapi Siap, kalau Mama Eli dan Mama Eli kayak Denis boleh nggak panggil? Sebenarnya Mama itu kan teruntuk keluarga ya. Keluarga. Kalau istilah orang sekarang kan panggil Bunda ya kan. Saya panggil Bunda, Mbak, Tante apa enaknya apa? Terserah, kalau panggil Tante nggak apa-apa, panggil Bu Eli. Bu Eli. Oh, Bu Eli ya, lebih sopan Bu ya. Ibu umur berapa Bu? Tanggal 8 kemarin 60. 60. Oh, ya. Saya manggil Ibu aja ya. Ya. Tapi nggak kelihatan kayak 60 loh Bu. Masya Allah. Kayak awet muda. Enggak juga. Kayak 59 Bu. Oh. Ya, bercanda Bu. Iya. Beda-beda tipis. Yang penting kan lebih muda Bu ya. Iya, lebih muda 1 tahun aja. Oke, ini makasih udah datang ke sini Bu. Sama. Jadi kita mau ngobrol banyak nih, ya. Karena banyak banget kemarin kita lihat Bu Elida Neti ada di Instagramnya Hotman Paris, ada di Denis Cariesta. Awalnya kan berkali-kali saya dihina, direndahkan, saya sabar. Saya dibuatlah mama-mama itu. Coba ada videonya nggak Bu? Mama-mama. Ada videonya mama-mama. Mama. Saya sakit hati. Mama. Mama. Ibu tersinggung nggak sama video mama-mama ini? Sebenarnya di sini dia memberi kesempatan sama orang menghina saya. Kan di situ penghinaan banyak itu sama apa namanya istilahnya tuh, buzzer, apa namanya? Netizen. Nenek, muka hitam segala macam, sampai si ini Richard Lee bilang datang dong ke ini saya biar diperbaiki mukanya gitu. Kan udah endorse bagus Bu, gratis saya. Gratis Bu. Allahu Akbar. Nggak begitu caranya gitu. Nah itu udah ini. Ya Allah, kalau ini yang gara-gara itu Ibu dikata-katain. Dikata-katai oleh netizen. Kenapa nggak netizennya Ibu tuntut juga Bu? Terus ya saya diamkan, saya maafkan. Yang mama-mama nih maafin. Ya, nah dari situ Denis bikin video lagi gitu. Apa video apa Bu? Ini ada Elida Neti official. Nah ini videonya. Kita tidak pernah bermasalah dengan Denis, nggak kenal dengan Denis Bang. Terus ketika saya berkuasa dengan Bang Rasman, salah saya di mana Bang? That's why I'm so sick of these. I've been like you won't think something about that. Ini guys, what I'm saying. Awas lo, bahkan ada Pak Guru. Pak, aku ditanya. Dia nonjokin anak gua. Enggak, Pak, saya cuma megang doang. Megang doang apa tuh, lihat anak saya bonyok itu. Sejak kapan? Lu nonjok. Ini yang buat siapa? Denis Cariesta 91. Oke, nah itu Ibu marah. Nah, saya di situ mulai ini, terus dia undang lagi, kemudian saya ulang tahun dikirimin bunga. Oh, bagus dong Bu. Sampai menutup jalan gitu kan. Berarti dia perhatian kan? Untuk apa? Jika melukai orang. Apa ucapannya emang apa? Ucapannya ini selamat ulang tahun Mama Neti itu, kalau ucapannya sih nggak ada salah. Berarti, ya. Terus cuman kan saya nggak penting untuk dia, mengenal dia aja saya nggak mau. Setelah pulang dari Uya Kuya yang dengan Bang Rasman, saya di depan ada Cumi ya. Cumi? Iya, cumi-cumi.com. Oh, cumi-cumi.com. Ya. Saya kira restoran seafood. Ada cumi-cumi.com. Itu
tanya gimana di dalam ribut ya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Nyantai. Bang Rasman buat statement lah, sangat soft lah statement Bang Rasman. Udah saya masuk ke kamar, ke mobil maaf. Saya masuk ke mobil, kami berangkat. Nah besoknya tuh saya lihat statement yang lidah saya dikeluarkan itu. Lidah dikeluarin? Ya. Sama siapa, Bu? Saya yang ngeluarin lidah. Gimana? Nah, Maksudnya ibu ngeluarin lidah di depan Denis gitu? bukan, Denis memframing itu. Memframing? Ya, memframing yang lidah-lidah dikeluarkan itu. Ini Gimana sih, Bu? ini hal yang sangat keluarga saya tidak terima gitu. Nah, kesabaran saya di situ. Denisnya ada di narik-narik lidah apa gimana, Bu? Saya dibuatnya parodi. Parodi. Oh, Denis ngikutin ibu gitu? Ya, Ngikutin enggak, dia ambil dari itu, dari cumi-cumi.com ya. Terus lidahnya, cara ngeluarin lidahnya gimana, Bu? Terus saya diambil dari cumi-cumi itu. Nah, Ibu saya ambil dari si cumi-cumi. ya saya Dalam pertama cumi-cumi, ya. Oh, gimana? Baik-baik saja. Ininya, nah ini. Apa tadi lagi? Ya, Bang. Ya mungkin karena apa saya ngerapiin itu kok bisa, itu luar biasa memang. Padahal kalau kita sendiri kan coba mungkin apa begitu? Ya bisa. Susah kan? Iya. Ini karena efek teknologi, kecanggihan teknologi. Nah dibuatnya di Denis Carista 91. Dan ini Ya. yang membuat ibu marah. Ini yang puncak kemarahan saya. Puncaknya. Ya, begitu saya selesai sidang Pak Jenderal Napoleon, putusannya 5 bulan 15 hari, saya pulang di depan di Sudirman, anak saya ngirim ini sambil nangis. Ma, adik malu sama ini video ini. Sampai dia 2 minggu nggak kerja, nggak Kerjanya makan, apa, Bu? ada di perusahaan di sini. Oke, nggak kerja karena Malu ketemu sama teman-teman. Ini mama kau seperti ini, kayak perempuan nggak baik lah gitu. oh, jadi disangkanya ibu ngeluarin lidah beneran gitu. Iya, kok kayak gini. Nah, itu Tapi yang dilaporin adalah video yang semua video. oh, semua video Ya, dilaporin. memuncaknya waktu ini Yang tadi itu setelah yang apa tadi? dia, Lidah di rumah pulang dari di yang sampai apartemen anak ibu Uyaku ya. Anak ibu nggak kerja Ya dampaknya luar 2 biasa. minggu. Ya, Itu nggak dipecat, Bu? Nggak kerja 2 minggu? kebetulan dia ini Bosnya? ya direkturnya lah. Oh, enak tuh. Jadi alhamdulillah ya anak saya masih kerja lah ya. Terus tapi dari situ saya merasa berdosa sama anak saya. Saya bilang sama anak saya, Iya. maafkan mama, maafkan ya Pak sama suami. Iya, gara-gara itu. Saya kan tidak ada jahat. Saya bukan jadi perempuan yang macem-macem. Terus ya saya sangat terpukul saat itu. Sempat saya bilang sama anak saya minta maaf. Waktu itu saya nelpon seseorang bilang udah langsung ke Polda, saya buat SPKT 4 jam diproses. Alhamdulillah. Ibu laporin dulu tuh? Ya, alhamdulillah saya dapat ini dengan pasal begini 32 Iya. ya, junto 48, 8 tahun penjara, 2 miliar denda. Denda 2 miliar. Ibu Iya. laporin Denis? Ya, saya di Polda? Di Polda, kemudian diproses di Mabes di Polres Jakarta Barat. Ya. Makanya dilaporin akhirnya ke Akhirnya saya Jakarta laporin. Barat. Nah, itu memenuhi unsur yaitu pasal 32 Kalau ayat Denis 1 minta maaf, Bu? junto 48. Dimaafin Saat ini belum ya. nggak akan dimaafin? Belum. Saat ini saya tidak maafkan. Karena dia sudah terlalu parah beraninya. Oke, udah sampai mana laporannya, Bu? Udah SP2 HP ketiga. Oke. Dan udah dipanggil Denis pertama Datang nggak? hari Kamis. Dia minta tunda untuk hari Senin. Hari ini dia nggak datang, mungkin akan diadakan panggilan kedua.
Kita mengharapkan kepada pihak Kapolri untuk mengusut tuntas persoalan ini, karena saya nggak terima diperlakukan dihina-hina seperti Oleh ini Dennis. oleh Dennis. Nah, Ibu kenal sama Kapolrinya langsung? enggak, kita meminta kepada iya. Kapolri, Iya. kepada pihak Polri lah semuanya, Iya, agar kasus ini jangan sampai masuk angin ya. Bisa saja karena Dennis ini temenan Sama siapa? sama Pak Hotman. Heeh. Nah, itu bisa aja dikondisikan. Siapa kira-kira bisa disogok sama Dennis? Saya nggak mungkin Dennis bisa menyogok. Karena? Tapi kalau orang ada di belakang dia terindikasi Pak Hotman itu, Oke. bisa jadi. Oh, jadi di belakangnya Dennis ada Hotman? Ada Hotman. Itu Oke. nyata dengan beberapa statement dan beberapa kita lihat ke kemarin dia tidur, buat tidur sambil buat itu kan, Buat apa? buat podcastnya ya. Siapa nih pas Bang Hotman? Di tempat Pak Hotman di Bali, Ya. dia diundang kali atau dikasih free Oh, di Dennis, situ, ya Dennis Dennisnya podcast di situ. Itu pornografi itu. Dilaporin lu juga? Nggak ada yang laporin. Iya, iya. Nanti kan bisa merembes juga itu. Oke. Tapi bukannya ibu juga dilaporin sama Dennis Saya nggak tahu. di Polda Metro Jaya ya? Saya Ibu nggak dengan tahu. Bang Rasman. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Dasar dia melaporkan saya apa sih? Iya, iya. Harus memenuhi unsur dong. Iya, iya. Polisi itu nggak sembarangan juga laporan kita Ibu nggak tahu ibu terima. dilaporin sama Dennis juga? Enggak. Enggak. Dia ngantar somasi, saya nggak dengarkan itu. Iya. Nggak penting sama saya. Iya. Karena saya nggak kenal sama dia. Iya. Dasar dia melaporkan tuh apa? Apa yang saya lakukan ke dia Iya, iya, gitu. iya. Saya cuma bilang, ya Allah Dennis, kenapa kamu ganggu orang lagi podcast ini? Iya, iya, iya. Nah, kamu cantik, cobalah diperbaiki agar ke depan kamu dapat tempat yang lebih baik. Iya, Saya gituin aja. Iya. Apakah itu salah? Iya. Nah, itu kan saya hanya sebuah kata-kata nasihat buat Dennis. Karena saat itu istrinya sudah mau lempar sepatu loh. Ini siapa, Bu? Istrinya Bang Rasman. Waktu yang di Di Kopi Joni. Mbak Ade. Ya, Ade. Nah, Ade ini kan tertekan juga, didatangin ke rumah, dibilang 2 menit, dibuat ini kan Allahu Akbar. Dia belum dapat lawan yang, aduh Tuhan. Kalau itu saat itu umpamanya dia nyerang ke kantor, kita siram itu sama air cabai. Oke. Kan penyerangan itu, nggak boleh Iya, iya. nyerang-nyerang orang. Iya, iya, iya. Nah, itu maksud saya di situ saya menyampaikan Dennis ini udah over gitu, Iya, iya. terlalu over. Apakah cara berpikirnya seperti apa? Saya lihat dia podcast sama ibunya, dia datang ke tempat ibunya. Jangan nak, dinasihati sama ibunya. Ah kan saya tidak abu mah katanya. Kok ke sana perginya? Aneh. Penghina, orang dihina, orang disakiti, dilukai. Apa sih dia maunya? Nah, sekarang masih baik itu. Ya Ibu. Semoga ibu menjadi istri sakinah mawadah warahmah yang selalu disindir-sindir, digesek-gesek dengan RD. Tapi saya salut juga ada 2 perempuan contoh ya, satu si Lesti, yang kedua Bu. Semoga menjadi sakinah mawadah warahmah. Kita orang Islam mau apapun dilakukan suami di rumah dosa dia. Jangan pernah kita perempuan mengkhianati suami, itu aja. Mengabdi itu penting dalam hidup rumah tangga agar kita selamat dunia dan akhirat. Untuk apa sih kita cari apa gitu. Jangan pernah takut untuk miskin, jangan pernah takut untuk jadi gembel jika kita harus merusak harga diri kita sebagai pelakor, ya. Nah, mending seperti daripada pelakor. Mending maafkan, bina rumah tangga yang baik. Saya minta secara pribadi janganlah pernah bercerai, berpisah, kasihan anak-anak. Yang langkah yang dilakukan Bu, langkah yang sangat luar biasa. Itu buat dan juga buat Lesti. Dalam hal ini juga Pak RD dengan Rizky Bilar sudah diberi kesempatan kedua nih. Ya, mudah-mudahan yang benar itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kebenaran semua sudah terungkap. Perbaikilah
jangan pernah kau lukai istrimu dengan hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan. Kayak kulit kita dikuliti gitu. Itulah sakitnya perselingkuhan itu. Dia kan kemarin udah dibilangnya dia pelakor, pengakuan dirinya sendiri. Dia pelakor 4 tahun. Terus itu kan mengganggu suami orang ya. Terus dia dikasih 200 juta per bulan. Sama siapa? Sama RD tersebut. Kata siapa tuh? Kata Denis. Oh gitu ya. Ini Denis semua Iya, iya. sudah kita kutip nih semua. Iya. Nah, dan dia juga menyatakan orang kaya, makannya orang kaya, semua orang kaya. Sementara dia sakit hati sama RD nggak jadi beliin rumah. Dia bilang tuh. Ya, dia bilang di podcastnya, ya Dek ya. Nah, di situ juga dia bilang, kenapa itu RD minta main di belakang. Main di belakang, Iya. di dapur. Main di belakang ini dia. Orang dia. Apanya, Bu? Ya mungkin minta di kali pan. Oh, gitu, Bu ya? Iya. Oh, dia emang bilang begitu, Bu? Ya, ini itu statement dia loh. Iya. Ya. Nah, Iya, terus iya. dia bilang seperti itu. Akhirnya apa? Memang katanya nggak terjadi. Iya. Dia nggak mau. Iya. Nah, ingat lu kan, lu minta saya mungkin gitu yang tadi itu ya. Iya, Bu. Iya. Padahal dia nggak pernah ceritain sama dia. Terus mungkin, tapi dia ini, kita kan nggak dekat dengan dia. Iya. Dia kan diumbar di media. Oke. Nah, itu kan hal yang bejat itu. Kalau saya bilang udah bejat banget Denis iya. ini. Kayak kebal banget dia dengan hukum. Dia main-mainkan di media, dia bersetubuh dengan melakukan hubungan suami istri 11 kali dia apa namanya itu 11 kali. Wow. 11 kali. Iya. Ini saya baru dengar dari Ibu nih. Iya kan? Iya. Nggak, coba lah lihat di situ. Saya sebenarnya tidak mengikuti, cuman mungkin banyak orang nggak suka dengan saya. Iya. Tapi banyak juga orang nggak suka sama Denis. Jadi video Denis itu dikirim ke saya. Saya kan gaptek sebenarnya. Iya. Ya. Nah, dikirim saya lihat gitu. Dia bilang dia ini pernah 11 kali satu malam itu melakukan itu gitu. Apa itu? Ya, hubungan suami istri. Iya. Nah, dia pokoknya semua rahasianya dibongkar. Dijadikan breaking news lah, breaking news. Nah, jadi trending topik ya. Oh, iya. Nah, jadi ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya bilang kalau Denis ini sudah tidak punya malu, urat malunya sudah tidak ada. Itu sedangkan binatang aja, kucing bermain aja nggak ini, pasti sembunyi. Binatang aja ada malu. Ini udah selepel apa dia? Ya kan? Nah, kenapa dia umbar kayak gitu kok nggak ada yang laporin? Nah, oke, hukum pelakor itu, undang-undang itu ada, kalau nggak salah saya. Undang-undang pelakor khusus, Bu? Ada. Oh, baru tahu saya. Ya, itu. Undang-undang nomor berapa undang-undang pelakor, Bu? Undang-undang pelakor itu, saya soalnya. Ini baru apa? Di Indonesia nih ada undang-undang pelakor? Di undang-undang Indonesia. Undang-undang pelakor. Undang-undang Indonesia ini kan mayoritas kan dari hukum Belanda ya. Tapi ini undang-undang hukum Indonesia. Undang-undang pelakor, coba saya cari. Iya. Ini saya baru tahu nih. Iya. Yang saya tahu, check-in hotel kalau belum nikah bakal di Rebek itu. di rebek sama di itu juga apa namanya? Denda. Undang-undang pelakor, masa udah ada? Itu 284 KUHP 9 bulan penjara, 5 juta atau 10 juta denda. Begitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi lu ngelaporin juga Denis gitu? Nah, saya laporin kan tentang itu, parodi tadi. Yang parodi tadi. Ya, saya kan enggak setuju memparodi, parodi itu gitu. Itu kan saya bukan pansos, saya bukan ini, saya bukan ujuk-ujuk mau terkenal dengan penghinaan seperti itu kan saya nggak mau. Terus saya orang biasa, saya heran sampai saat ini dia bebas seperti itu
Kenapa ya? Jangan ambil undang-undang pelakor ya 9 bulan, yaitu 9 bulan penjara dengan 10 juta denda. Coba ambil hukum berzina, ya. Itu berhubungan tanpa suami istri, itu kan zina. Berhubungan tanpa suami istri. Iya, kita berhubungan Jadi nggak ada suami, nggak ada istrinya gitu. Nggak, berhubungan suami istri tanpa hubungan suami istri. Iya. Tanpa ada ikatan maksudnya. Tanpa ada undang-undang, ada nikah-nikah. Ya, tanpa ada pernikahan namanya zina. Di Islam hukum zina itu dicambuk Berapa kali? 1000 kali juga, mungkin 100.000 dia sampai mati kalau kita ikutin emosi ya. Iya, Tapi kalau undang-undangnya kan, kalau di situ kan dicambuk mungkin 100 kali ya, 100 kali kalau saya nggak salah. Saya belum belajar situ. Ya, apa 100 apa 1000 saya nggak tahu. Yang penting ada hukum cambuk, hukum rejam namanya. Saya nggak ini untuk Denis nggak mau terlalu jauh. Cuman kenapa sih hukum zina itu kan ada, ya itu juga ada pidananya. Terus kalau zina laki-laki juga diusut. Dua-duanya kan berzina. Iya. Jadi selingkuhannya Denis juga kena dong? Harus kena. Iya. Kan 2 orang yang dewasa yang berhubungan suami istri tanpa ada ikatan gitu. Jadi ini hal yang sekarang seperti jadi bangga gitu kan. Jadi harusnya kita ini ada ketimuran pasti malu berbuat yang tidak baik itu, pasti menutupi aib. Sedangkan Allah aja nutup aib kita gitu. Nah, siapa sih yang nggak sempurna? Siapa sih yang nggak bersalah? Tapi kan pasti orang malu gitu. Kenapa? Maaf sekali lagi, kalau pelacur aja nutupin diri dia, ya kan? Nah, pelacur masih dimaafkan, pembunuh juga masih dimaafkan, kan karena ada sebab akibat. Pembunuh itu atau perampok, dia karena ada sebab akibat, mungkin dia nggak makan, merampok, kemudian akhirnya membunuh. Anaknya perlu susu, ya. Kalau pelacur bisa juga alasan karena dia menghidupi anaknya. Banyak yang harus kita kembangkan kalau tentang pelacur dan pembunuh atau perampok. Tapi kalau pelakor ini kan perbuatan yang disengaja. Perbuatan yang disengaja. Dia udah tahu itu. Dia bilang kasihan sama istrinya. Terus dia melakukan pengakuan dosa dengan pastor. Seharusnya dia bertobat. Kalau ini melebihi dari pelacur lah. Siapa? Ya, orang-orang pelakor yang membanggakan dirinya itu banyak sih, bukan Denis saja ya. Tapi hari gini lagi viralnya itu Denis membuka aibnya sendiri gitu. Dengan kita tadi tidak sempurna ya. Saya juga pernah salah kali, banyak kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini, bukan sok suci juga, tapi kalau seperti itu kan luar biasa. Ya, tapi kan ibu nggak tahu nih alasan Denis dulu berhubungan dengan orang ini karena apa gitu kan? Iya. Siapa tahu ada faktor yang kita nggak ketahui gitu. Iya, makanya saya tidak komen untuk itu. Tapi setelah dia melakukan podcast-podcastnya itu ya, selalu membuka aib. Nih RD, ini. Bahkan hampir terang dia menjelaskan inisial itu. Jadi orang semua sudah berkonotasi seperti itu. Oh ini. Oh ini orangnya, oh ini. Dan apalagi juga ada dari, maaf dari Bu. Saya sama Bu salut deh ketika ulang tahun. Dikirimlah bunga love warna putih itu, dan itu dari tempatnya Denis. Dan Denis menyatakan, ingat loh ini yang kau kirim sama suami istrimu. Jadi ada yang dibuat Denis itu yang mengarah ke situ. Tentu banyak yang berpikir, tapi saya rasa anak TK juga ngerti lah apa tujuan Denis seperti itu. Nah, Denis katanya tidak akan mengulangi lagi. Namun dibongkar-bongkar aib seperti itu. Itu baik apa nggak baik? Nah, kasihan dia masih muda loh. Dia masih muda.
Siapa nih dia tuh? Dennis. Ya. Terus masa depannya masih panjang. Bisa saja orang nanti dia jadi orang baik, nikah dengan orang baik, dia hidup normal. Kalau seperti ini orang takut mau berhubungan dengan dia. Nanti dibongkar cerita itu. Masa hubungannya udah jelas hubungan terlarang di tempat tidur dia umbar? Ini kan bahaya ini. Harusnya diapain, Bu? Ya dia tutupin aja lah, itu kan aib dia berdua. Nah selesaikanlah perkara itu berdua. Oh karena tidak terpenuhi keinginannya, ya uruslah berdua. Jangan dipublikasi. Yang bikin ini kan dipublikasi. Akhirnya banyak yang perempuan-perempuan lain bangga juga dia jadi pelakor gitu. Jadi akhirnya sekarang terbuka gitu. Oh kalau saya jual ini gini, saya begini. Ya Allah. Jadi kayaknya negara barat aja tidak seperti itu. Masih ada etika dan moral. Kemarin Rizky Bilar Lesti, Ibu gimana pendapat Ibu? Nah ini, biarpun saya tidak jadi presiden, sebagai penegak hukum atau sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, langkah yang dilakukan Lesti ini sudah tepat. Tepat sekali. Dia saat itu, Lesti ini umurnya ya masih labil ya. Iya. Saat itu dia tersakiti, langkah satunya untuk menyelamatkan persoalan ini adalah lapor polisi. Tapi dicabut lagi kan? Lapor polisi ya. Begitu dia lapor polisi, dia tenangkan jiwanya. Oke, umroh. Ya umroh. Di situ mungkin dia sudah tabayun, istiqoroh, istiqomah, enggak tahulah apa yang dimintanya. Iya. Baik menurut kita, belum tahu baik menurut Allah. Betul. Akhirnya keputusan ini dalam lindungan dan ridho Allah, dia cabut. Cabut. Bagus tuh berarti ya. Bagus ya. Tapi dalam penegakan hukum, sebenarnya mencabut, melapor itu nggak boleh semena-mena Jadi juga. menurut Ibu ini Bilar harus gimana nih? Jadi? Nah, ini kan delik Udah aduan, dimaafin ya delik aduan, sahlah dia mencabut dengan cara yang ini, cuman kurang elegan ya. Harusnya Lesti menenangkan kliennya, penggemarnya. Ingat, kata-kata sombong sudah tipis bagi Lesti, karena udah ada sombongnya gitu. Emang gua makan dari netizen, tapi itu hanya framing, tidak kita dengar dari mulut Lesti sendiri. Kita yakin ini anak masih santun lah ya. Nah, kita bahas Lesti ini contoh dari perempuan yang mengerti makna dari sebuah pernikahan. Iya. Nikah itu cukup sekali, ya. Saya kalau nggak ini, saya sendiri datang orang ke rumah saya minta izin suami saya nikah atau jadi istri kedua, saya izinkan. Oh boleh. Iya. Jadi kalau Saat itu ya, saat itu. saya izinkan dengan syarat gaji dan uang utuh untuk saya. Istilahnya ya maaf bicara, ambillah. Apa? Pakailah. Kelak. Oh iya. Pakai tapi jangan ambil duitnya gitu. Tapi jangan ambil ininya, ya kan? Pakailah sama kau tuh, ha? Iya, apanya tadi, Bu? Iya, ya barang itulah ya. Iya. Nah, Deg-degan. ambillah barang Iya, itu. iya. Nah, tapi gajinya, uangnya Iya. jangan harap kau dapat. Iya. Nah, dia tetap jadi suami saya, tetap jadi ayah dari anak saya, tapi saya tidak akan pernah menganggap kamu ada. Tapi Ibu izinkan berpoligami. Silahkan. Oke, jadi Tergantung kalau suami dong. Tergantung suami. Tapi Karena kalau dalam andai Islam tuh hak dia. kalau ternyata Ibu baru sadar Ibu adalah suami kedua misalnya, istri kedua. Ibu apa yang Ibu lakukan? Misalnya nih. Oh, mungkin saya sakit lah. Ya, tapi Ibu akan ngapain, Bu? Menerima ini dari takdir saya. Oh, dihadapin aja. Iya. Kenapa? Karena saya udah punya anak. Oke. Ya. Nah, Kalau Ibu di KDRT sama suami, Ibu akan lakuin apa, Bu? apa ini ya, kalau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar itu tidak salah sendiri itu. Bukan Lesti Bilar aja yang salah. Kenapa jadi, Bu? Ya. Kita kan tahu standar suami kita tuh seperti apa, temperamen. Iya. Jangan dijawab dong. Oh, jadi? Iya. Suami saya dulu begitu juga. Lempar kaca, Oke. apa yang ada. Iya. Saya diam. Nggak Ibu laporin polisi? Enggak. Saya diam.
Tapi setelah itu saya jijit Apa? dengan kata-kata, wow tega gini. Gimana Ya. coba, Pak? Ya umpamanya, Ceritanya nih, Bu. Cerita. kok enak Saya lempar, Bu. Ibu. Ya, Gimana saya ambil, dia lempar, saya ambil, saya lempar Lempar juga. lagi. Ya, ya sama-sama ngancurin dong. Iya, iya. Namanya kan kita baru-baru saat Iya. itu ya. Setelah itu minta maaf, diam 2 hari 3 hari, saya ributkan dia. Ketika minta maaf dia saya ributkan. Enak aja lu marahin saya di depan orang. Enak aja lu ngancam-ngancam saya. Saya aja dibesarkan ibu saya nggak pernah jahatin saya. Kamu udah besar aja iniin saya. Nah artinya seperti itu ya. Ini implementasi ya. Iya. Tidak untuk Benar. dijadikan fitnah ya. Iya. Nah ini sebuah contoh. Jadi saya kembali kepada Lesti. Oke. Lesti ini menginikan, menekan emosinya, dia mendahulukan perasaan. Jadi saya rasa di bangsa ini hukum apapun ketika berurusan dengan rasa kalah hukum. Kenapa? Hukum itu kenapa? Rasa apa? Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa kemanusiaan. Kalah hukum dong. Iya. Ya kan? Nah ini yang terjadi pada Lesti. Memang nggak gampang. Nah, cuman dengan hal dia mencabut cepat, netizen juga tidak disalahkan. Kenapa? Namanya dia terbawa emosi, merasakan kok kamu bego Lesti, kok cepat sekali kamu ambil putusan narik perkara. Kalau dalam delik aduan itu sebenarnya 3 bulan ya selambatnya setelah kita laporkan. Kita cabut 3 bulan masih boleh. Tapi Lesti kan karena nggak ngerti, dia takut nanti suaminya di penjara segala macam, dia cepet-cepet. Bagus dong. Itu Ya. dimaafin ya. Bagi saya Lesti is the best. Is the best. Ya, karena apa? Artis itu terkenal kawin cerai. Jadi Lebu lebih suka sama Lesti apa sama Rizky Bilar? Ya saat ini hebat Lesti dong. Oke. Untuk Rizky Bilar ya, Iya. kan sudah dimaafkan Iya, Lesti iya, nih. iya, iya. Kamu harus tahu diri dalam konotasi. Pesan ibu buat Lesti Ya, nih. dalam persoalannya kenapa tahu diri, Bilar, perempuan itu bukan untuk disakiti. Jika nggak senang, kita boleh pisah ranjang, pisah rumah, atau ditalak, ya. Dan tidak ada pemukulan di dalam apa? Ini Di pesan dalam buat Bilar apa buat Lesti jadi? buat Bilar. Buat Bilar. Jadi Bilar itu tidak boleh main pukul. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir, dan mudah-mudahan jadilah imam yang baik. Lesti jadilah istri sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Memaafkan lebih baik daripada memperbaiki lebih baik daripada membangun baru. Belum tahu dia nikah lagi akan lebih baik dari Bilar. Perceraian itu kan bukan solusi. Iya, iya, iya. Nah, dalam hal ini boleh deh ditegur si Lesti, tapi jangan sampai dimusuhin, ya kan? Sampai Dewi Persik seperti itu nggak boleh Dewi juga. Persik, Bu? Kan Dewi Persik sampai mencerca si Saya baru tahu teman. Lesti, ya kan? Nah, perasaan orang nggak sama, mental orang nggak sama, dan cara berpikir orang nggak sama. Ketika merasa kita tuh mampu, punya uang, punya kekayaan, umumnya artis gampang kawin cerai, gua bisa cari duit, gua bisa, lu nggak sehebat gua. Jadi artinya seperti ada pertandingan, ada ini dalam rumah tangga, lu sakitin, Lu balas lo gitu. gua balas lu gitu. Jadi ini yang selalu terjadi. Kenapa artis itu kawin cerai? Egonya dia lebih malu sama netizen, lebih malu sama masyarakat daripada malu sama Allah. Karena cerai itu adalah perbuatan yang diburkai Allah tapi tidak dibenarkan. Dan saya juga mengharapkan hentikanlah urusan pribadi Lesti pribadi, dan Lesti lebih menyadari jangan terlalu ini dengan hidupnya kamu, hebatnya kamu karena Indosiar, karena fans kamu. Jadi syukuri itu, minta maaf, dan kepada Indosiar minta maaf, kepada
fan-nya minta maaf, jikapun kamu sudah tidak berada pada Indosiar lagi, kan sudah Bisa pindah ke ya kan SCTI. ya jika kita benar, pintu rezeki itu banyak kok Allah kasih. Percayalah. Terus nah, Bilar juga sadari itu, perjuangan Lesti lumayan untuk kamu ya. Lumayan untuk kamu Bilar. Pesan dari seorang ibu nih. Iya, tolong jadilah imam yang baik, jadi ayah yang baik. Dan tidak harus juga terlalu nurut sama istri. Kalau dia kasar, kasih tahu. Jangan dikasarin. Jangan dikasarin, balas kasar. Makanya di Islam itu 10 kali, 100 kali istri minta cerai nggak sah. Oke. Nah, kalau dia minta talak itu, nah kan Bilar sudah begitu menalak, mereka kemudian damai, langsung berhubungan suami istri. Oh iya, tahu dari mana Ibu? Ya, kan itu statement Bilar. Oh iya. Ya. Nah, berarti sudah clear. Oke, ini kita azan dulu Bu ya, kita potong sebentar ya. Ya. Ya, kita break dulu bentar. Ya. Nah, Jadi- Bu, terakhir nih Bu, Dokter Richard, kita lihat video ini kan Ibu katanya bilang kamu cakep tuh, marah-marah nih kenapa nih Bu? Anda punya sopan. Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Tapi Anda nggak punya etika. Jangan begitu saya, aku nggak suka lihat mukamu jijik. Gila loh. Katanya ganteng. Iya, tapi aku nggak suka. Saya di situ lagi diwawancarai oleh RCTI, ya. Dia lewat, dia bisik-bisik. Dia melihat nantang saya sambil bisik-bisik. Saya terusik. Bisik-bisik, terusik. Ya. Jadi dengan bisikannya saya jadi terusik. Ya, saya juga langsung Marah. marahin dia. Tapi Ibu bilang kenapa kok kamu ganteng juga tuh, kenapa Bu? Enggak, kamu kan ganteng nih. Maksudnya itu kadang-kadang ya kita orang Sumatera ini selalu Mengevaluasi. membiaskan bahasa gitu. Jadi kadang-kadang selalu jadi sebuah Sebuah bukan apa ya? sindiran. Sindiran. Oh, bener saya. Iya. Jadi Jadi dia sebetulnya nggak ganteng gitu Ibu bilangnya gitu. Ganteng lah. Kalau nggak ganteng ciptaan Allah marah Allah sama kita. Ganteng mana Ganteng. sama Rizky Bilar, Dokter Richard? Ganteng. Lebih ganteng mana? Kalau lebih itu kan menilai lebih tidaknya itu kan Menurut Ibu, alami menurut Ibu. Kalau menurut saya ya ganteng Rizky Bilar lah karena masih muda ya. Iya. Karena masih muda ya. Terus saya nih cantik, dibilang orang tidak cantik biarin aja. Siapa bilang? Biarin Ibu aja. cantik. Kenapa? Iya kan? Saya udah diciptakan Allah seperti ini. Betul, Ibu cantik. Berarti dia menghina Allah. Saya ciptaan Allah dihina. Siapa yang bilang Ibu jelek? Ya, kayak Richard Lee pernah bilang saya harus dipermak, muka saya hitam-hitam gitu. Ya, saya nggak sanggup bayar lah. Dan saya gratis di sana Bu. Hah? Diambil. Ya, maupun di gratisnya saya nggak mau. Iya. Iya kan, nggak mau saya. Ya sahabat-sahabatnya tentu Iya, gratis iya. ya kan. Kan promosi, endorse segala Iya, macam lah ya. iya. Tapi untuk itu saya nggak mau gitu. Nah, jangan karena itu saya dijadikan tumbal untuk hina-hinaan mereka gitu. Dennis, Richard Lee, saya jadikan tumbal. Dan juga Hotman Paris gitu. Saya bilang, apa sih, siapa nih Eli Danetti katanya di... Saya bilang, kalau mau tahu siapa saya, tanya sama Otto Hasibuan. Sebagai ketua Peradi. Dia kan pernah di Peradi. Saya tantang dia karena Peradi dihinanya. Nah, tanya tuh. Sunan Kalijaga juga kenal saya, pernah jadi kuasa hukum anaknya. Sama Vina. Ya, stalki dengan Salwa, ya kan. Nah, Egy Sujana, oke lah Rasman, udah tahu orang saya dengan Rasman itu udah kayak saudara. Iyalah. Dalam Batak itu tuturannya tuh Udah adik-beradik. mantep banget ya. Ya, namanya Borbor. Ada Nasution, Iya. ada Siregar, ada Lubis. Nah, Jokowi ini kenapa dia harus kita minta mundur? Jadi menurut Ibu nanti yang gantiin Jokowi siapa Bu kalau mesti dia mundur? Saya. Ya. Kalau masalah wanita lebih
pakar Hotman Paris Oh, lah. jadi Rasman apa sih, menteri apa? Seni budaya apa? Oh ya, jadi kalau ibu presiden, Rasman menteri Mendikbudnya, Hotman menteri pemberdayaan wanita. Ya. Kalau Denis kira-kira minta porsi jadi menteri, Bu angkat nggak dia jadi menteri Denis? Oh kalau itu saya nggak angkat. Kalau saya bilang udah bejat banget Denis iya. ini. Kalau saya jadi presiden Republik Indonesia, Bu. Ya. Republik Indonesia, Iya. orang seperti Denis ini diberangus. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.